program untuk sekolah. Nah, selain kita bermitra dengan seperti yang juga ada di sekolah-sekolah lain, banyak menggunakan alumni, kami pun alhamdulillah alumni-alumni itu yang kita jadikan sumber belajar bagi adik-adik yang ada di sekolah, dan itu bisanya menjadi inspirasi juga. Oh, ternyata ada alumni kami loh yang bisa ini, bisa itu, begitu. Jadi mereka menjadi sebuah motivasi juga untuk bisa menjadi lebih maju. Seperti kami itu memiliki pelatih seni hapsi. Kemudian ada beberapa juga kita menjalin kemitraan dengan sanggar seni. Tuh. Kemudian yang kedua adalah rencana pelaksanaan program presisi. Rencana kasarnya untuk sistem koordinasi tim, kita tentunya melakukan pendampingan secara rutin dan maksimal melalui kegiatan observasi dan supervisi. Kemudian strategi dukungan menyangkut penjadwalan dan penilaian dari tim untuk siswa, itu mungkin untuk sementara kami karena rencana kasar, jadi kami hanya menyesuaikan mungkin karena belum melakukan pemetaan KD, jadi disesuaikan keluasan materi dari masing-masing hasil pemetaan pada integrasi beberapa mapel terkait. Kemudian mungkin juga kita mengatur penjadwalan supaya lebih memberikan reward kepada yang terlibat. Mungkin kita akan adakan pameran hasil karya siswa. Strategi dukungan sosial untuk tim termasuk dalam menghadapi sistem birokrasi, kita mengupayakan memiliki kepanitiaan atau kepengurusan agar program bisa terkontrol dengan baik. Kemudian diadakan lomba atau kelas meeting untuk mengeksplor minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, rencana monet, monitoring dan evaluasi program presisi. Insya Allah yang pertama kita lakukan untuk format dan jadwal pelaporan untuk tim kepada kepala sekolah, kita membuat agenda atau jadwal kegiatan yang sistematis, kemudian membuat dokumen atau buku kontrol ketercapaian program. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yesi, kita pun sudah punya FB sekolah, kemudian punya channel YouTube sekolah juga. Mungkin kita juga akan bisa mengeksplornya lewat situ supaya dokumen itu bisa, rekam jejaknya bisa tersimpan dengan baik. Asal kata Bapak tadi jangan lupa passwordnya Pak ya. Kemudian target jangka pendek dan menengah untuk bahan monitoring dan evaluasi, mungkin pertama kita harus membuat RKA yang mendukung program untuk bisa mengeksplor karya siswa melalui pameran karya. Kemudian membuat agenda rutin untuk kegiatan lomba atau kelas meeting. Kemudian yang ketiga itu membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, misalnya permusiuman dan budaya, dinas pariwisata, dispora, dan instansi-instansi lainnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan kami dari SMP 2. Saya ucapkan terima kasih. Mohon masukan atau saran dari Bapak Ibu yang lain. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka dengan kalimat pemetaan begitu. Mudah-mudahan kalimat ini ditularkan lagi kepada anak didik, pemetaan. Jadi kalau pemetaan itu lebih enak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memapping, bisa menggambarkan kondisi dan situasi yang ada gitu. Pemetaan sementara untuk peserta itu di kelas 7 dan 8 ini sebagai eksperimen bagaimana presisi menjadi eksperimen bagi pola-pola atau metode-metode pembelajaran. Terima kasih sekali kepada SMPN 2 Tenggarong mencoba membandingkan bagi apa yang terjadi di kelas 7 dan di kelas 8. Ini strategi yang menarik. Begitu juga dengan sumber belajar yang ada begitu variatif juga, baik dari dalam, di situ ada guru-guru ekskul, guru mata pelajaran, di luar ada sanggar seni, ada museum pariwisata dan dispora.
Ini mudah-mudahan dengan adanya presisi ini bisa terjalin dengan baik. Keempat elemen ini yang kemudian bisa menjadi titik lokus bagi sumber belajar gitu. Pemetaan ini sangat menarik, saya pikir banyak sekali sumber belajar yang hadir, yang ada di zonasi sekolah. Di antaranya sanggar seni, ada museum tadi, ada pariwisata, ada dispora. Ini menjadi fasilitas sosial plus juga menjadi sumber belajar bagi anak didik SMPN 2 Tenggarong. Kemudian pemetaan awal sangat menarik. Pemetaan awal ini dilakukan dengan cara class meeting untuk melihat bakatnya, minatnya, dan juga ketertarikannya. Ini strategi yang menarik juga dihadirkannya lewat class meeting. Mudah-mudahan strategi-strategi yang cukup baik ini bisa dijalankan gitu, Ibu, Bapak. Karena ini menarik ya strateginya. Mudah-mudahan ini bisa dikawal dengan baik, bisa didampingi dengan baik yang menjadi strategi dari Bapak Ibu ini. Begitu sih Ibu, kalau dari saya begitu. Mungkin dari kepala sekolahnya mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Wahyudi baru muncul tadi, perlu ada sedikit. Ya. Gini Pak Wahyudi, maaf, jadi itu memang strategi kami. Jadi kalau saya sih itu biasanya kan punya ide-ide itu kan yang menerjemahkan tuh mereka. Di salah satunya Bu Apni itu kan luar biasa cara menerjemahkan apa yang saya inginkan. Nah, itu. Jadi maksud saya gini, jadi pemikiran kita itu kan ya saya sudah 8 tahun ya alhamdulillah. Artinya punya teman-teman yang sangat kreatif sekali. Makanya saya katakan kalau apapun program di SMP 2 itu insya Allah kalau demi kebaikan itu hampir tidak ada tantangannya, artinya berjalan dengan baik. Nah, karena punya teman-teman yang sangat kemauannya itu untuk maju sangat tinggi, gitu. Sangat tinggi. Jadi bagaimana hanya saya itu memberikan ide-ide saja, kemudian dijalankan oleh mereka, diterjemahkan oleh mereka. Salah satu diantaranya ya program ini, insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan bisa sukses. Ya, itu mungkin saja Pak Wahyudi penyampaian kami. Ya, terima kasih Pak Abdur yang hanya menjadi figur bagi perkembangan Bapak Ibu gurunya begitu. Begitu juga dengan wakil kurikulumnya yang bisa mentranslate menerjemahkan apa yang menjadi gagasan-gagasannya. Begitu tektokan yang begitu menarik ya. Begitu juga dengan strategi-strateginya. Dikawal dengan baik Ibu, Bapak, ini strateginya sudah cukup oke. Mudah-mudahan. Tambahan bisa ya? Bisa Ibu, tambahan. Ya, ada kekuatan kami lagi yang luar biasa di sekolah saya itu kami punya guru BK yang 3 orang memang kualifikasinya itu adalah memang sarjana BK. Jadi pendampingan kepada siswa itu sangat luar biasa. Bahkan kami awal masuk anak itu sudah diberikan suatu instrumen dari guru BK khusus untuk menggali anak ini mau kita apakan sih, anak ini bakatnya kemana. Nah, kita langsung ketika ada penawaran eskul, anak itu sudah diarahkan lewat instrumen yang dia jawab lewat explore dari guru-guru BK kami. Begitu Pak. Jadi kami pun alhamdulillah kekuatan kami itu ada di guru BK yang sangat luar biasa dalam pendampingan terhadap siswa. Kemudian kami itu memang punya guru BK 3, jadi memang kami tempatkan 3 orang, 1 untuk kelas 7, 1 untuk kelas 8, 1 untuk kelas 9, dan kita mengaturnya, pendampingannya itu dia mengikuti kelas. Jadi kalau misalnya guru BK A tahun ini mendampingi kelas 7, maka dia tahun depan dia harus mendampingi di kelas 8 untuk mengikuti alur, ketika anak ini begini, dulunya begini, maka untuk menanganinya beliau-beliau itu tahu persis dalam permasalahan terhadap anak tersebut. Nah, itu salah satu kekuatan yang kami miliki Pak di SMP 2. Mungkin itu tambahan. Silakan mungkin Pak mau menambahkan. Terima kasih bukan Bu Nurwati ya, Bu April. Bu Apni. Saya kenal Bu Apni juga. Iya, Bu Apni.
apakah guru BK ini dimiliki oleh SMP 2 saja? Bolehkah dimiliki oleh ke-9 sekolah ini? Ada Pak, di atas sekolah ada BK, SMA 1 ada. Ada ya BK-nya. Oke. Sebenarnya menarik nih guru BK menjadi awal refleksi diri bagi anak. Siapa sih dia? Bagaimana sih dia? Apa sih ketertarikannya? Apa sih kegelisahannya? Apa sih yang ingin dipertanyakan? Bisa masuk ini mungkin guru BK sebagai quotes pertama bagi anak di dalam menjalankan pembelajaran berbasis project begitu. Jadi peran guru BK bisa menjadi quotes di awal-awal pelaksanaan proses pembelajaran presisi yang berbasis project dan kontekstual. Bagaimana guru BK ini mengquotes, mempertanyakan, merefleksikan diri anak, mencari tahu bakatnya, gagasannya, apa yang dia suka, dia tertarik dengan apa, dia mau mempertanyakan apa sih yang ingin disuarakan. Ini menarik untuk memantik gagasan-gagasan apa yang ada di dalam diri anak, begitu. Berarti memang semua sekolah punya guru BK ya? Ya, tapi kurang. Seharusnya. Rata-rata memang punya Pak, tapi kadang belum tentu guru BK itu kualifikasinya memang pendidikan BK. Ya, kan tadi saya bilang Bu Nurwati, apakah guru BK Bu Nurwati itu punya SMPN 2 Tenggarong saja? Bolehkah dimiliki oleh 9 sekolah ini? Maksud saya pinjem. Boleh. Apakah hanya dimiliki oleh SMPN 2 Tenggarong sehingga 9 sekolah ini tidak bisa memilikinya? Kan ada guru BK-nya Pak, karena guru BK kami itu aja satu guru BK menangani 9 rombel Pak, rata-rata hampir 900 siswa. Boleh nggak dipinjam oleh 9 sekolah ini? Boleh. Presisi. Boleh kan Pak ya, Pak Presisi? Boleh Pak Nur. Oh boleh tuh, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang memang. Pak Yudi. Ya. Ya, Bapak memang dikatakan Bapak ini tadi bahwa guru BK kami itu memang sangat mumpuni ya. Di samping itu memang saya punya program, artinya program kunjungan ke rumah itu rutin. Jadi jangankan artinya anak-anak itu hilang, tidak masuk 1 hari 2 hari ya, begitu dia lambat masuk atau dia tidak masuk 2 hari atau sehari, itu memang langsung kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah sebelum COVID atau setelah COVID itu nah. Jadi mereka itu rutin untuk mengadakan kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini memang kami fasilitasi dari sekolah sebagai apa namanya ya, kami biayai gitulah, artinya sebagai transport mereka mengunjungi rumah, karena kan dalam perjalanan juga mengandung resiko kan, meskipun itu pekerjaannya, tapi kan memang bisa kami anggarkan gitu lah untuk mereka. Jadi memang alhamdulillah di SMP Negeri 2 Tenggarong itu kan mempunyai program yang sebelum-sebelumnya itu memang banyak Pak Yudi. Di antaranya saya sampaikan kemarin program ISO kami juga alhamdulillah lancar, kemudian sekolah standar nasional dan di atas seperti SMP SMA 1 Lokulu dan sekolah ini apa namanya pendidikan keluarga sama dengan SMP SMA 1 Lokulu. Waktu masih Pak Saiful sama-sama kami itu melaksanakan pendidikan keluarga. Jadi memang untuk acara apa namanya program presisi saya kira itu tidak terlalu susah bagi SMP 2 untuk menerapkannya. Saya kira itu. Ya, saya sebenarnya sangat menanti-nantikan karena saya pikir sih refleksi diri si anak ini akan tergali persis, akan tergali sekali lewat peran guru BK di dalam mengcoach anak untuk memulai gagasan, memulai proyek pembelajarannya yang berbasis proyek dan kontekstual. Saya pikir ini nanti banyak nih di SMP 2 akan tergali potensi-potensi begitu banyak nanti gagasan anak-anak yang keluar kalau memang strategi ini berjalan dengan baik, begitu. Guru-guru yang sekolah yang lain boleh meminjam guru BK-nya SMPN 2. Mungkin ada yang ingin ditanggapi lagi? Ya, silakan. Mas Wayu. Ya, Pak Wito, silakan. Ya, yang pertama saya memberi support kepada SMP Negeri 2 Tenggarong, kepimpinan Bapak Abdul Rasid dan juga kawan saya Ibu Nur Abni
sudah dikatakan kepala sekolahnya tadi luar biasa itu sudah. Mampu mentranslate. Ya, dan juga saya juga berpengalaman Mas, ini juga saya berpengalaman honor dulu di SMP 2 menjadi guru BK ya, tahun 2000 ya. Belum ada guru BK di situ ya. Terus akhirnya saya pindah tahun 2000 pindah ke SMA 2, dan di SMA 2 ini saya ceritakan juga, mungkin nanti saya juga bisa pinjam itu ya. Karena namanya guru BK itu memang spesialisnya seperti itu, untuk menggali potensi memang. Nah, seperti di SMA 2 itu dari siswa 1.100 lebih itu BK-nya hanya 2, itu pun honor. Nah, dulu BK-nya 3 Pak Bambang, beliau sudah pindah jadi 2 saja. Bayangkan coba 2. Akhirnya padahal idealnya kalau guru BK itu 150 Pak ya, Pak Rasid kurang lebih ya. 1 BK menangani itu. Bayangkan kalau 1.100 sudah berapa, minimal 5 kan. Sekarang Pak, betul, 5. saya memberi kesempatan menginformasikan siapa yang ingin jadi guru BK silahkan ke SMA 2. Ya, yang pertama itu. Tapi kami tidak kesulitan. Akhirnya seperti kalau sesuai dengan BK tadi, kunjungan dibebankan ke guru BK. Lah di SMA 2 saya bebankan ke wali kelas. Jadi BK 2 itu hanya standby di saja, kalau memang sudah parah tidak bisa baru BK. Semuanya dibebankan oleh wali kelas, kunjungan wali kelas. Kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan baru BK, karena melihat minimnya tenaga kami dari sekian itu. Ya, itu. Dan juga itu seharusnya seperti itu. Tidak tahu kalau di tempat Bu Yesi apakah sudah memenuhi, hanya punya 1 atau 2. Nah itu berarti kan belum ada juga ya. Karena kita juga seperti BK itu ya, memang BK itu siapa saja bisa ya, membK itu bisa siapa saja. Tapi untuk menggali potensi-potensi itu memang yang spesialis memang guru BK. Maka dari itu baru masuk sudah digali potensinya. Itu memang guru BK harusnya seperti itu. Dan itu pun akan melihat perkembangan-perkembangan dari semester 1, semester 2 dan seterusnya, bahkan sampai lulus nanti gitu. Nah, itu. Pak Wito guru BK, Pak Wito. Bukan. Dulu itu pengalaman donor di SMP 2 dulu. Kan guru BK juga. Tapi nanti Pak Wito ikut terlibat di dalam penggalian potensi anak kan ya? Di presisi ya? Iya. Ya artinya begini juga Mas, kalau setiap tahun ajaran baru itu memang kita bakat dan minat itu saya sebarkan angket, tapi ya membantu membuatkan responden saja. Selalu kami selalu ikut itu gitu. Apalagi kalau presesi ini ya insya Allah lah nanti penuh lah. Oke. Nah, itu sebagai apa ya? Support saya ke SMP 2, semoga SMP 2 tetap jaya ya. Mempertahankan apa yang Pak Wito support SMP 2, orang istri beliau juga teman saya bekerjanya di SMP 2. Kalau kita dipecat itu nanti jadi suami. Itu hanya kebetulan nih Bu. Mantan Bu, Bu Apni itu mantan itu. Iya, mantan pacar, tapi sekarang jadi istri. Ya, terima kasih. Ya, artinya saya tahu persis kondisi SMA 2 yang dulu dengan sekarang tahu persis ya. Artinya sekarang dipegang oleh Pak Rasid dan juga teman-teman yang komit semua, saya katakan itu luar biasa, program-program apa bisa berjalan itu. Karena saya secara tidak langsung juga tahu perkembangan ya, ngobrol di rumah dengan sang mantan itu pasti ya, dan apa yang jadi juga. Ya. Mantan pacar Bu Yesi. Oke, terima kasih itu sebagai tambahan, mungkin bisa, mungkin hanya pengetahuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Yesi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprina dan Pak Apur dari SMPN 2 Tenggarong. Gitu ya. Iya. Kalau taman sedikit, kalau memang untuk di SMA kami di SMA 1 Lokulutu untuk penelurusan ya, jalur minat dan bakat itu pada saat PPDB, bahkan ada wawancara di situ. Nah, jadi kita juga dapat datanya dari situ untuk data awal pada saat tahun ajaran baru. Nah, seperti itu. Dan memang
ya alhamdulillah sih di SMA 1 juga ada guru BK yang backgroundnya dari BK, jadi kita juga ikut melibatkan guru BK. Terima kasih. Ya, kenapa saya membicarakan hal ini begitu panjang, karena langkah awal pembelajaran presisi ini adalah merefleksikan diri anak gitu. Jadi sayang sekali kalau proses ini tidak begitu matang gitu, sehingga nanti ke depannya proyeknya itu agak sedikit kurang menarik gitu ya. Tetapi kalau ini dimatang dengan baik, proses refleksi diri, kesananya langkah-langkah berikutnya sudah enak begitu. Karena di refleksi diri ini modal di dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual ini begitu ya. Jadi ini kenapa kita begitu panjang lebar mengomongkan masalah refleksi diri, peran-peran guru-guru yang memang bisa meng-coach potensi anaknya, menggali, mencari, menafsirkan, bisa mempertanyakan atau dan lain-lainnya. Ini sangat penting untuk di awal begitu. Makanya peran-peran Bapak Ibu sebagai coach sangat penting bagi proses pembelajaran anak didiknya begitu. Cukup panjang sebenarnya. Kita masih ada 3 presentasi lagi. Boleh silakan dilanjutkan. Sebenarnya waktu presentasi udah habis nih Bapak Ibu, karena kita di 15 bagaimana? Atau mau kita tetap lanjutkan? Ya, kurang atau memang gimana? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Manggung mungkin kali ya. 3 sekolah lagi. Punya waktu kah Bapak Ibu untuk ya, Mas Bayu? Ya. Memberi masukan. Ya, silakan. Pak Wahyudi, mungkin ya, silakan Bu. Kalau presentasi kan hasilnya sama juga ya seperti yang tadi, memaparkan strategi dan sebagainya. Mungkin kita ambil yang positifnya, yang dari kita dan dari teman-teman itu akan kita kumpulkan jadi satu, sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Karena ini bulan Ramadan, sudah 4:30 tempat kita mau hampir 4:30. Dan kepala sekolah saya juga rumahnya di Samarinda untuk mempersiapkan. Ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada kesepakatan kita bersama. Dari Pak Wito gimana? Oke ya. Sama persis dengan pernyataan Bu Nur. Ini saya mau negur Bu Nur ini tadi. Teman saya ini apa Bu Nur? Betul atau bukan? Ini teman gua ini. Sama persis dengan apa yang dalam angan saya, karena di bagian tengah di sini sudah pukul 16.15 dan juga nanti Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu mempersiapkan berbuka puasa, dan juga disampaikan Bu Nur tadi juga sama. Sebenarnya teman-teman kita sudah mendengar, menyimak, ya, mengamati dari paparan-paparan semua, mungkin sudah paham. Intinya adalah garis besarnya sudah tahu. Artinya nanti kalau suatu misal ingin diminta laporan Mas Wahyu secara khusus, ya mungkin Zoom dengan Mas Wahyu aja lah. Baik, kalau gitu saya ingin konfirmasi ke 3 sekolah yang tidak sempat presentasi. Ngerinya dia kecewa. Oke, SMKN 1 Tenggarong gimana? Ibu sepakat Bu Endang. Ngikut aja Bu Endang. Nah, saya ngikut pembawa acara gitu ya. Jadi begini Pak Wahyu, mohon maaf, saya dari awal sampai akhir insya Allah saya mendengarkan, dan pada hakikatnya hampir sama permasalahan. Mungkin hanya perlu kami sampaikan sedikit untuk SMA Negeri 1 Tenggarong. Untuk tadi SMP 2 mungkin dari awal ya, kekuatan yang dimiliki SMA 2 itu guru BK. 3 guru BK beliau di SMA Negeri SMP 2 ya tadi ya, memiliki 3 guru BK. Mungkin sama dengan yang lain, Pak Wito juga sedikit guru BK-nya. Kami SMA 1 Tenggarong dengan 27 rombel itu hanya 1 guru BK juga. Tapi kami tidak tidak menjadi kendala bagi kami ya, karena berapa kali kami mengusulkan untuk diberikan tambahan guru BK sampai
saat ini pun kami belum mendapatkannya. Tapi sudah berapa kali lapor ke dinas provinsi, DKG itu sudah kami kirim. Hal yang kami lakukan mungkin kurang kekuatan itu untuk menggali bakat minat siswa. Dari awal masuk sekolah itu memang kami sudah pakai angket juga. Yang kedua, tambahan kami tes psikologi yang kami kerjasama dengan Yogyakarta itu ada. Kalau dari kami tambahan satunya dari tes psikologi. Jadi kami berusaha mengarahkan siswa itu sudah dari awal, mulai dari penjurusan, bakat, minat. Jadi di situ pemilihan sudah jurusan dan ekskul yang akan diikuti seperti itu. Karena tadi kami sampaikan di awal bahwa pengembangan diri kami, ekskul kami itu kebetulan ada 22 bawah SMA 1 itu. Ada 22 jenis. Jadi di mana bakat siswa itu akan mengembangkan ini, insya Allah itu sudah tercover. Kami instansi yang terkait juga seperti seni itu kerjasama dengan yayasan. Jadi kami instruktur itu dari pelatih itu kerjasama dengan yayasan, dan hasilnya mohon maaf bukan sombong, SMA 1 sering tingkat nasional gitu untuk seninya. Alhamdulillah kemarin juga LCC itu juga tingkat nasional. Mungkin itu yang kami lakukan. Kemudian SMA 3 ya sama-sama Pak Karim kita ya. SMA 3 kemudian lomba teknologi tepat guna juga masuk nasional. Nah itu insya Allah ya, kita dengan program presisi ini mudah-mudahan kami lebih bisa maksimal lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kalau secara teori itu kurang lebih kekuatan dan instansi yang kami ini kami maksimalkan. Jadi kalaupun kami tidak bisa presentasi, kami harus mengirim file yang ada di sini, nanti kami kirimkan saja. Terima kasih Pak Wito, semuanya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Endang. Untuk berikutnya saya harus konfirmasi SMPN 3 Tenggarong gimana? Iya, tadi tuh saya minta duluan dengan Bu Afni. Karena rumah saya itu di Samarinda, Pak. SMP 3 Tenggarong SMP aja dia nggak tampil. Saya rumah saya di Tenggarong, jadi 1 jam dari ini saya harus pulang. Jadi seperti itu, makanya saya tadi minta duluan. Kemudian kalau di SMP 3 sama dengan selama saya berada di sini itu semoga nanti menambah pundi-pundi medali emas di tingkat nasional untuk beberapa mata pelajaran. Kami bukan hanya masuk ke tingkat nasionalnya, tapi sudah memperoleh emas untuk mata pelajaran IPS dengan bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan adanya presisi ini menambah pundi-pundi emas yang diperoleh di SMP Negeri 3 dengan memperkuat bagian literasi kami, Pak. Kami memperkuat literasi, baik literasi baca maupun literasi budaya. Itu. Jadi presisi ini secara tidak kami sadari itu sudah masuk di dalam pembelajaran kami gitu, walaupun kami tidak menyadari, dan ini diperkuat lagi dengan adanya workshop ini. Makanya saya merasa alhamdulillah, berarti ini kami sudah, walaupun tidak sepenuhnya presisi ini masuk, sebagian sudah, karena itu tadi keberuntungan kami berada di pihak Mitra Tanoto, jadinya diperkuat di literasi baca, juga di literasi budaya yang ini akan berkaitan dengan presisi, sehingga bisa menciptakan anak lebih unggul lagi nantinya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin satu tambahan yang ada di SMA 1 karya siswa itu novel, Bapak Ibu. Novel itu setiap siswa lulus dari SMA 1, satu karya novel ada di SMA 1. Dan alhamdulillah ketika ada setelah lulus SMA 1, mereka justru produksi terus novelnya berlanjut terus, bukan hanya sebagai ketika menjadi siswa SMA 1. Mungkin itu yang kami sampaikan. Banyak lagi mungkin yang perlu kami sampaikan, mungkin nantilah kalau kita ketemu di lapangan, Pak Wahyu, Pak Sigit, kami berharap bimbingannya untuk bisa lebih maksimal. Terima kasih. Ya.
Ya, berikutnya MTS Negeri 1 Tenggarong. Mohon maaf, gimana kesepakatannya? Apakah disudahi atau pengen presentasi gitu? Baik, terima kasih. Ya, Pak Abdullah. Terima kasih Pak Wahyudi. Tadi sudah disampaikan oleh satu ibu tadi. Pada prinsipnya sebenarnya dari awal saya sebagai perwakilan dari MTS merasa senang karena sebelumnya sebenarnya kalau kami sebut MTS ini seperti dua alam, Pak. Artinya kakinya satu di Diknas, kakinya satu juga di Kementerian Agama. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini dilibatkan, jadi kami merasa senang aja. Kemudian tadi sudah, kalau sebenarnya sudah tadi malam sudah mempersiapkan, tapi karena waktu juga yang saya sepakat tadi dengan Ibu, nanti kalau memang dibutuhkan filenya kami serahkan aja, kami kirimkan saja seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Ya baik, berarti kesepakatan kita bersama pemaparan ini kita sudahi. Berikut juga dengan kegiatan kita 3 hari yang lalu sudah sampai terakhir ini. Izinkan saya men-TOT guru-guru Bapak Ibu, mudah-mudahan sejalan, selaras. Nanti kita akan men-TOT Bapak Ibu guru dari Bapak ini selama 9 hari. Nanti kita akan TOT Bapak Ibu guru selama 9 hari. Kita coba berusaha yang terbaik memberikannya. Kita mempunyai 7 modul Bapak Ibu. Modul pertama adalah filosofi pendidikan, tentunya saja filosofinya Ki Hajar Dewantara. Modul kedua, paradigma pembelajaran kontekstual, bagaimana sih menjalankan pembelajaran secara kontekstual. Modul ketiga ada peran transformasi pendidik, bagaimana sih guru di era sekarang ini bertransformasi, merubah dirinya. Modul keempat adalah pendekatan teknologi. Modul kelima adalah pembelajaran berbasis kontekstual. Modul keenam adalah presentasi pendekatan seni dan budaya. Modul ketujuh adalah evaluasi dan penilaian. Mudah-mudahan 7 modul ini yang akan saya TOT-kan kepada Bapak Ibu guru dari Bapak-Bapak Ibu ini bisa melengkapi, bisa memenuhi kebutuhan sekolah di dalam menjalankan program presisi ini. Begitu Bapak Ibu, sebelumnya saya akan merunut ulang kegiatan pada hari ini. Saya akan men-share screen tampilan saya. Saya coba mengecek apa yang sudah terjadi pada hari ini. Di jam awal-awal Bapak Ibu menyusun paparan strategi yang tadi hari ini sudah Bapak Ibu presentasikan. Kegiatan yang kedua pemaparan strategi sampai lewat ini kita sampai jam 3:30 lewat, kita kelewatan 15 menit. Yang ketiga bagaimana folder dokumen kegiatan per kabupaten, silakan Bapak Ibu upload folder yang tadi. Begitu juga Bapak Ibu mengisi lembar kegiatan 33. Apakah sudah diisi Bapak Ibu? Belum ya. Ya, nanti saya minta tolong. Ya, saya minta tolong diisi ya. Sudah ya, untuk yang terakhir ini angket evaluasi. Sebagai evaluasi saya, Mas Sigit, Bu Eka, dan begitu juga presisi secara utuh. Jadi saya kegiatan ketiga ini ada 3 tugas. Yang pertama memasukkan folder tadi materi, bahan presentasi, bahan pertanyaan kepala sekolah dan guru yang walaupun sudah di email. Yang kedua tugasnya adalah mengisi lembar kegiatan. Yang ketiga adalah mengisi angket kegiatan. Begitu saja Bapak Ibu,
Mungkin dari Pak Sigit ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Presisi. Tentu saja Presisi akan bisa berjalan tanpa adanya Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, karena Bapak Ibu lah yang ada di posisi sekolah masing-masing, dan kehadiran Bapak Ibu selama 3 hari ini adalah salah satu fondasi utama sebenarnya untuk program dan berbentukkan ekosistem di sekolah masing-masing. Dan tadi juga Pak Ibu membicarakan mengenai TOT yang kemudian, dan bukan cuma Bapak Ibu guru ya, Pak Ibu ya, ada fasilitator lokal juga yang kita sudah ngobrol sebelumnya beberapa minggu yang lalu dengan mereka. Ada 10 fasilitator lokal yang akan bekerja bersama-sama di guru-guru dan pengawas. Dan mungkin itu aja. Kira-kira ada kesempatan perwakilan dari Bapak Ibu lah. Sulit atau gimana? Ada yang jadi perwakilan Bapak Ibu. Ya, bisa dari perwakilan salah satu dari Bapak Ibu. Halo, monggo diwakili. Yang tua ada, yang tua. Tuh, mulai lagi ada kata sila. Yang mana sih saya nggak tahu nih Bang Vito. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Wahyudi, yang masih ada di sini Mas Sigit, Mbak Eka, ya, dan kawan-kawan yang masih bertahan di sini, masih ada beberapa. Yang pertama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Lokakarya ini, sehingga kami di Kutai Kartanegara khususnya 10 sekolah ini mendapatkan bekal yang luar biasa selama 3 hari ini, dan juga tinggal kita menindaklanjuti dalam kegiatan ini. Semoga apa yang program ini yang kita harapkan semuanya bisa berjalan, walaupun nanti ada hambatan-hambatan yang dianggap tidak berarti ya, artinya gitu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti awal sampai akhir, dan juga saya ucapkan mohon maaf juga apabila ada teman-teman yang di grup ini mungkin ya kurang berkenan untuk Mas Sigit dan Mas Wahyudi ya. Kami atas nama teman-teman presesi yang pertama di Tenggarong ini, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Semoga ilmu yang ini segera sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Eka selaku moderator. Mbak Eka ditutup berubah jadi moderator ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai sore ini masih berkenan hadir, masih bersemangat walaupun sepertinya sudah ini ya, perutnya sudah manggil-manggil ya, karena udah 4:30 di sana. Ya Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup, kita boleh foto bersama ya, kayaknya tadi pagi lupa untuk foto bersama. Boleh Bapak Ibu yang masih ada di depan PC-nya atau handphonenya, boleh dinyalakan videonya dan bergabung untuk kita ambil fotonya. Pak Wahidul Karim, Ibu Hadiatul Huda, Pak Mustangirun, Ibu Hafzah. Ya Pak Wahidul tadi bermasalah ya kameranya ya? Baik. Bu Yesi, sebentar saya ambil. Oke, sudah semua Ibu Rabiatul, Ibu Hafzah? Cukup, kalau sudah kita boleh ambil fotonya Bapak Ibu. Boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Kayak bebas Mbak.
Sebentar ya Pak, saya kopi dulu ininya. Boleh, gayanya mau apa tukar Kaltim? Kita boleh. Saya lapar ya. Jangan gaya lapar. Kayak gitu boleh. Pak. Logonya saya semangat aja, tetap semangat aja. Gimana nih Pak Suwito? Tanya logo Pak. Semangat, oh logo ya. Iya Pak, sebentar. Saya copy dulu fotonya. Oke, ini ya. Oke. Oke, saya nggak ikutan karena saya ngambil fotonya 1, 2, 3. Mau satu kali lagi gaya bebas? Boleh. Boleh. Bebasnya gimana? Oh, gaya bebas mah masing-masing aja. Ya, bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa di sekolah Bapak Ibu. Ya. Iya.